Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau semua on cam. On cam yuk. Percuma kalian pakai seragam loh. Pakai seragam tapi nggak on cam. Yuk, yang lainnya berdua orang nih. Nah, terus lainnya. Yuk, ayo lainnya yang on cam. Ayo, yang lainnya mana nih? Tadi mau apa Mas Dani? Saya masih ke belakang. Oh, izin mau mulai pembelajaran, Pak. Oh iya, silahkan. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oke, udah hampir semua udah lumayan lah yang on cam. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk sekarang ataupun kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat pagi semuanya. Masih pagi ya? Oh, selamat pagi semuanya. Ada yang sakit gak? Atau habis vaksin kemarin sampai sekarang masih demam mungkin ada ndak? Ya. Atau habis vaksin kemarin ada yang demam mungkin? Aman semua ya habis vaksin kemarin ya? Oke. eh, untuk pembelajaran pada pagi hari ini mungkin akan berbeda dengan minggu kemarin, yang kemarin yaitu senam lantai. Untuk yang hari ini materinya akan berbeda. Langsung saya share PPT-nya. Udah muncul belum? Udah. Oke. Ya. Lho kok sing on cam cuma berapa orang tok nih? Kok hilang? Hilangi. Diculik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran ini ada dua motivasi. Yang pertama, seseorang yang hidupnya penuh dengan keberuntungan adalah mereka yang tetap mau berusaha meskipun hanya terdapat 0,5 kemungkinan. 0,5% kemungkinan. Terus berikutnya, bekerja keras adalah hal yang hampir semua orang bisa melakukannya. Sedangkan konsisten adalah hal yang bisa dilakukan bagi mereka yang percaya akan proses. Seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan tentang motivasi dua ini? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Atau mungkin ada yang bisa ngasih contoh? Ayo. Kalau yang motivasi pertama itu biarpun susah, tapi itu harus yakin kita bisa kerja ini. Oke. Kamu atlet ya kayaknya ya? Siapa itu namanya Alfani? Ya apa? Ada atlet. Pernah, tapi Pernah. Pernah ngerasain ketika pernah lomba kan? Pernah. Pernah ngerasain nggak minder gitu ketika musuhnya, wah musuhku api-api ki? Pernah ngerasain nggak? Iya. Nah, sering. tapi kamu pernah dapat nggak ketika kamu minder gitu tapi kamu dapat juara? Pernah nggak? Iya. Nah, itu namanya keberuntungan salah satunya. Kalau kamu pengen beruntung, ya harus berusaha seperti itu. Oke, berikutnya ada ini bekerja keras adalah hal yang hampir semua orang bisa dan bla 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 bla. Oke. Itu jadi semua orang itu bisa bekerja keras. Misalnya nih, hari ini kamu belajar dari jam 7 sampai jam 12. Besoknya
jam 7 sampai jam 12 sama. Terus berikutnya mulai molor nih jam 8 sampai jam 11, terus berikutnya jam 9 sampai jam 10 seperti itu. Jadi konsisten tuh harusnya itu stabil. Kalau diberatin grafik tuh grafiknya landai ya, bukan landai, sorry, datar seperti itu ya. Dibaratin grafik ya. Oke, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini saya akan memberikan materi yaitu kebugaran jasmani. Dan seharusnya materi kalian untuk kelas 12 ini harusnya kalian sudah membuat program latihannya. Udah bukan belajar dasar-dasarnya, udah membuat program latihannya selama entah itu 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Tapi karena kalian beberapa tahun ini karena pandemi gini jadi kalian online, jadi saya akan memberikan materi dasar-dasarnya terlebih dahulu, macam-macam latihannya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kebugaran jasmani itu apa? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa sih kebugaran jasmani? Orang kok bisa disebut bugar? Yo. Saya, Pak. Ya, apa? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap perubahan fisik. Kebugaran jasmani. Kok? Oke, coba dilihat dulu. Oke, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi kebugaran jasmani itu lebih tepatnya ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari, entah itu sekolah, entah itu bekerja, bahkan entah itu main, dulan di konco-konco, itu kalian tidak merasakan kelelahan yang berarti. Jadi kalian masih bisa ngelakuin kegiatan yang lain. Seperti itu. Tapi kalau kalian baru ngelakuin, misalnya kalian sekolah cuma 4 jam tapi kalian udah merasakan lelah, lemes, itu berarti kebugaran kalian masih kurang, perlu dilatih kembali. Seperti itu seputar dari kebugaran jasmani. Oke, jenis-jenis latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada tes kekuatan dan daya tahan otot. Jadi tes kekuatan dan daya tahan otot ini berfungsi untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot kalian. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jenis-jenis latihannya, jenis-jenis latihan otot. Ayo, kan dari kata-katanya itu otot. Yo. Push up. Siapa tadi yang bilang push up? Pinka. Finka apa pinka? Oh, pinka. Selain push up. Sit up. Selain sit up. Selain sit up ada lagi nggak? Pull up. Siapa itu? Devi, Pak. Devi. Selain Devi ada lagi nggak? Ayo kasih contoh. Oke, latihannya ada push up, sit up, squat, vertical jump, back up, sama pull up. Tuh. Berikutnya ada tes daya tahan jantung dan paru-paru. Itu latihannya bisa menggunakan VO2 max atau lari 2,4 kilo, terus blip test atau Harvard test. Mungkin untuk yang blip test sama Harvard test mungkin asing di telinga kalian, tapi ada yang tahu nggak apa itu blip test? Mungkin ada yang pernah ngerasain, mungkin ada yang tahu apa itu blip test? Ayo, mungkin pernah ngerasain. Ayo. Yang larinya gini, blip test tuh yang tesnya itu kalian lari bolak-balik, tapi ada levelnya, ada level 1, level 2, level 3, seperti itu. Untuk yang Harvard test itu tesnya bisa menggunakan denyut nadi. Ngitung denyut nadi selama 1 menit dihitung berapa, selama 1 menit dihitung berapa, baru ngelakuin tesnya. Tesnya seperti apa, Pak? Naik turun tangga. Jadi kalian naik turun tangga seperti orang jalan lah, orang jalan naik turun tangga, seperti itu. Tesnya seperti itu.
Berikutnya ada tes kelenturan. Tes kelenturan tuh bisa menyentuh jempol kaki dalam posisi duduk. Terus yang kedua, mencoba kedua tangan saling bersentuhan. Terus yang nomor 2 ini maksudnya gimana Pak? Jadi gini loh, tangan kalian ke belakang terus disentuh seperti ini. Kalau kedua tangan kalian bisa kesentuh, berarti kemungkinan besar kalian lentur seperti itu. Seperti itu tesnya. Berikutnya ada tes kecepatan dengan lari sprint antara 50 sampai 200 meter. Terus berikutnya tes kelincahan. Ada bisa yang ngasih contoh latihan tes kelincahan? Ada yang bisa ngasih contoh? Ayo. Lari dengan pola zigzag. Lari dengan pola apa? Zigzag. Oke, selain zigzag. Selain zigzag. Lari bolak-balik, Pak. Namanya apa? Kalau dalam olahraga namanya apa? Tahu nggak? Siapa tadi yang ngomong lari bolak-balik siapa? Devi. Kalau dalam olahraga namanya apa itu? Lari bolak-balik itu. Shuttle run. Shuttle run. Oke, siapa tuh namanya Amelia? Tadi kan Devi. Terus sama Amelia Agus ya? Agus Cantika ya? Ya. Kamu tahu shuttle run dari mana? Dari Google. Oh, dari Google loh. Enggak apa, bagus. Setidaknya mau membaca lah Rakyat Tang Siti ya. Ya. Ini adalah macam-macam latihan kebugaran jasmani. Jadi yang saya terangkan ini akan menjadi tugas kalian. Tugas kalian nanti ya, tugas ketiga berarti. Oke, berikutnya ada push up. Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu push up? Mungkin kalian kebanyakan udah tahu nih, Pak, push up sing ini, Pak. Tapi coba dijelasin dengan kata-kata. Ayo yang putra atau yang putri mungkin. Yang putra belum ngomong sama sekali nih. Ayo. Push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun tris. Otot bisep dan otot tricep. Untuk menguatkan dada iya enggak? Membentuk dada. Termasuk enggak? Iya. Ya. Push up adalah latihan untuk menguatkan otot lengan dan otot dada. Ini dilakukan dengan berbaring dengan wajah menghadap ke lantai, mendorong dengan tangan untuk mengangkat tubuh hingga lengan lurus. Menurut Colin English Dictionary, manfaat dari push up. Jadi ada meningkatkan massa otot, meningkatkan kekuatan otot, menurunkan resiko penyakit jantung, meningkatkan hormon pertumbuhan. Ada yang bisa menjelaskan bedanya massa otot dan kekuatan otot? Ada yang bisa menjelaskan nggak bedanya apa sih? Massa otot dan kekuatan otot. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa? Yang putra ini mana ini? Yang putra suara nih. Padahal kan di sini di kelas ini putranya ada 11. Ada banyak nih. Perempuannya ada 18. Ayo yang putra mana ini suara nih? Ayo bedanya massa otot dan kekuatan otot. Ayo, ada enggak? Ada yang bisa jelaskin? Yang putra siapa ini? Wah, putra kok diem bayi. Nih, Andre Naibahu. Andre, Mas. Ayo, coba jelasin. Massa otot dan kekuatan otot itu bedanya apa? Ayo. Tahu nggak? Oke, biar nggak kelamaan ya. Saya jelasin aja langsung. Massa otot sama kekuatan otot. Massa otot tuh yang kayak apa, Pak? Massa otot itu adalah sama aja ukuran otot kalian. Massa itu sama aja ukuran, paham? Oke, kalau kekuatan otot itu kekuatan tuh sama aja dengan daya tahan kalian. Jadi misal kalian hari ini bisa push up 5 kali, besoknya bisa push up 6 kali, besoknya bisa push up 7 kali. Jadi daya tahan otot kalian meningkat, bertambah. Seperti itu bedanya massa
itu ukuran kekuatan, itu daya tahan, seperti itu ya. Terus cara melakukan push up, saya akan menjelaskan cara melakukan push up yang benar ya. Jadi nggak saya kasih tahu tahap-tahapnya gimana. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, mungkin semuanya udah tahu mungkin push up tuh kayak gimana. Jadi bisa dilihat di gambar. Push up itu badannya lurus, nggak ada yang menonjol, entah itu kepalanya, bahunya, pinggangnya, jadi semuanya garis lurus. Oke. Terus pandangan kalian itu jangan full ke bawah, contoh. Nah, jangan full ke bawah. Jadi pandangan kalian itu 45 derajat arahnya, 45 derajat. Nah, kenapa 45 derajat, Pak? Jadi untuk mengantisipasi ketika melakukan push up, tapi udah posisinya capek, lalu badan kalian jatuhkan ke bawah. Kalau misal muka kalian menatap ke bawah persis, resikonya ya wajah kalian terbentur alasnya, seperti itu. Jadi maka dari itu pandangan kalian 45 derajat. Dan ketika melakukan, tangan lurus, ketika ditekuk jarak antara badan dan alas itu satu kepal, seperti itu. Dan untuk push up putra dan push upnya putri itu berbeda. Untuk push upnya putra seperti di gambar. Untuk push upnya putri mungkin udah tahu ya, yang lututnya ditekuk itu. Ada yang belum tahu mungkin? Yang putri lututnya ditekuk seperti itu, ada yang belum tahu? Mungkin sudah tahu ya. Oke, untuk push up ada yang mau ditanyakan? Ayo, yang push up mau ditanyakan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Enggak ada. Oke, lanjut next, sit up. Ada yang bisa menjelaskan sit up? Apa itu sit up? Ayo. Apa itu sit up? Oke, next saja. Tidak kelamaan. Sit up adalah latihan fisik di mana seseorang menggunakan otot-otot perut untuk mengangkat tubuh dari posisi terlentang ke posisi duduk dan kemudian berbaring kembali tanpa menggerakkan kaki. Ada yang bisa ngasih tahu manfaat dari sit up apa aja? Manfaat dari sit up, dari pengertiannya udah kelihatan jelas. Manfaatnya apa aja? Ayo. Saya, Pak. Siapa namanya? Firmanino. Absen berapa? 12 ya? 12. Oke, coba apa aja? Membentuk otot perut. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo, kok ngilang? Pedot-pedot, Pak. Pedot. Apa aja, coba ulangi. Ngomong apa nggak jelas tuh, nggak ada suaranya kamu. Membentuk otot perut. Terus apa Melatih lagi? kelincahan. Sit up kan di tempat, nggak kemana-mana toh? Hah? Bisa kelincahan deh maksudnya. Menjaga kesehatan iya nggak? Menjaga kesehatan. Apa? Menjaga kesehatan iya nggak? Pedot-pedot, Pak. Menjaga kesehatan. Ya. Oke. Ya, jadi sit up yang dilakukan secara teratur akan membentuk sel otot, dan sel otot lebih aktif membakar kalori. Terus yang kedua, memperbaiki keseimbangan tubuh saat beraktivitas. Yang ketiga, memperbaiki postur tubuh. Yang keempat, memperkuat otot perut. Dan yang kelima, mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit. Seperti itu. Dan ini wawasan untuk kalian, info buat kalian. Sit up sering disalah artikan. Jadi beberapa dari kalian, mungkin terutama yang cewek, wah aku pengen wetengku cilik, aku tak sit up tak sit up terus ben wetengku cilik, seperti itu. Sedangkan pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang salah. Itu menurut saya ya, itu pernyataan yang salah. Ya sebenarnya tidak 100% salah.
ada benernya. Ibaratnya gini, perut kalian gede nih, lebar nih, dan kalian pengen ngecilnya dengan sit up. Oke. Sedangkan perut yang gede yang lebar itu adalah lemak kalian. Misal kalian menggunakan sit up itu bisa sih, bisa, tapi prosesnya lebih lama, akan lebih cepat lagi apabila olahraga kalian yaitu olahraga kardiovaskular. Itu olahraga yang berhubungan dengan jantung, dengan paru-paru, seperti itu, olahraga yang lebih cepat membakar lemak itu ya. Terus lagi ada beberapa yang ngomong, ah petengku pengen kotak-kotak, tak sit up terus ah, petengku kotak-kotak ah, pengen kotak-kotak, tak sit up terus, padahal posisi perutnya masih lebar, masih gemuk. Itu juga salah sebenarnya. Misalkan nih kalian punya perut ya, perut kalian pakai sit up terus, bentuk kotak-kotak nih, tapi perut kalian masih ditutupi sama lemak. Kira-kira sit upnya kira-kira kotak-kotaknya kelihatan enggak? Perut yang kotak-kotak itu kelihatan enggak? Enggak. Nah, maka dari itu yang benar itu kalian ilangin dulu lemak kalian, baru dibentuk ototnya. Seperti itu yang benar. Bukan posisi masih lebar, masih ada lemaknya, kalian paksa bentuk dengan sit up. Nggak bakal jadi-jadi, sampai kalian sukses pun nggak bakal jadi-jadi itu perutnya. Ya, seperti itu ya. Untuk sit up yang benar. Sit up yang benar ada yang bisa menjelasin nggak? Ada yang bisa ngasih tahu nggak sit up yang benar tuh gimana sih? Ayo. Mungkin kan kalian udah tahu nih sit up yang nggak gini-gini pak. Ada yang bisa menjelasin nggak benarnya nggak gimana? Ayo, ada yang bisa menjelasin nggak? Sit up yang benar gimana? Ayo yang cowok-cowok tadi selain Firman. Yang cowok-cowok. Yang putri, yang putra, ayo. Yang putra siapa ini? Oh, M Husain Al Basid, coba. Yang putra dari tadi diem aja nih. Ayo. Oke, biar nggak kelamaan ya. Saya jelasin. Sit up yang benar itu, karena pasti dari kalian kebanyakan akan melakukan kesalahan ini. Tangan kalian dirapat gini, saling mengait, tapi ditaruh di belakang kepala seperti ini. Jadi seolah-olah kalian narik kepala buat bangun. Sedangkan itu adalah kesalahan dalam sit up. Kenapa kok kesalahan pak? Jadi ketika kalian narik ini buat biar badannya bangun, itu kalian sama aja narik ini otot leher di bagian belakang, dan itu beresiko terkena cedera. Maka dari itu sebaiknya tangannya jangan ditaruh di belakang ini, tapi ditaruh di telinga. Entah itu mau gini itu boleh, langsung gini aja boleh, gini juga boleh, gini atau gini juga boleh, seperti itu. Jadi jangan ditaruh di belakang kepala seperti ini, itu beresiko cedera di leher bagian belakang, seperti itu. Untuk sit up ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Ini diem aja pada mudeng atau enggak ini? Ayo. Udah mbak. Oke, alhamdulillah. Oke, ini ada pick up. Pick up adalah latihan daya tahan untuk kekuatan otot perut dan punggung. Biasanya dilakukan melalui tes pick up, yaitu dengan cara posisi awal tengkurap, kedua tangan di belakang kepala, angkat tubuh bagian depan ke atas, kemudian membalikkan lagi ke posisi semula. Menurut Sodikin Chandra 2010. Manfaat dari pick up antara lain dapat mengecilkan perut, mengencangkan otot perut, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan tubuh. Ada yang bisa ngasih tahu bagaimana pick up yang benar? Ayo, bukan tahap-tahapnya ya, yang benar gimana? Ayo, entah itu sambil merem atau piye ngelakuinnya, coba ada yang bisa jelasin? Ayo, jangan cuma yang putri terus yang ngomong dari tadi. Yang putra coba. Ayo yang putra. Halo, ayo ada yang bicara atau yang putra tuh? Coba saya panggil ya. Kalau nggak mau jawab,
berarti nilainya kosong. Yang putra ya mana ini? Ini Hafid Zidan. Hafid Zidan coba jelasin pick up yang benar itu gimana? Ayo, Hafid Zidan mana Hafid Zidan? Ya Pak, Coba pick up yang benar itu gimana? Pasti udah pernah kan? Udah pernah lihat gimana? posisi awal tidur terturap, kedua Terlelap, tangan di belakang terlelap. kepala, Terus. angkat tubuh bagian depan ke atas, kemudian kembalikan lagi ke posisi semula. Oke. Yang benar gimana coba yang benar? Tangannya gimana? Coba on cam toh, biar saya tahu. Tangannya di belakang kepala tuh Pak. Oke, terus badannya diangkatnya kira-kira berapa derajat? 90 derajat? Atau berapa? Yo, nggak tahu Pak. Kira-kira berapa coba? Tak nyaman nih. Senyaman nih. Ya kalau senyamannya cuma 30, 90. 30 kok nawar. 30 apa? 90 atau 45? 45. Oke. Padahal ya bisa ngomong loh, kok ya menang baik. Oke, next. Ada yang mau tanyakan tentang pick up? Belum ada. Oke. Next. Berikutnya ada pull up. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pull up? Ayo, bisa menjelaskan pull up. Ayo yang belum pernah ngomong nih, siapa ya? Bentar. Yang belum ada nilainya. Saya, Pak. Siapa namanya? Alfride. Alfrida ya. Coba jelasin pull up itu apa? Pull up merupakan olahraga yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, terutama otot bagian tangan dan punggung. Udah? Udah belum? Oke, coba Alfrida. Alfrida. Udah. Oke, Alfrida. Tadi kan ngelatih apa aja? Pull up tuh ngelatih apa aja? Kekuatan otot tubuh bagian atas, terutama otot bagian tangan dan punggung. Bahu ya enggak bahu? Bahu Apa, ya? Pak? Iya. Iya atau enggak? Iya. Oke. Good. Mengutip dari situs web gymfitnessindo.com, pull up adalah latihan olah otot yang dilakukan dengan memanfaatkan sebuah palang sebagai pegangan atau daya angkatnya. Otot tubuh yang terlatih ketika melakukan gerakan pull up diantaranya adalah otot punggung dan otot bicep. Manfaat dari pull up antara lain meningkatkan otot punggung, meningkatkan otot lengan dan bahu, melatih persendian, melatih kesehatan tubuh, meningkatkan kekuatan tubuh dan stamina. Ayo, ada yang bisa menjelaskan pull up yang benar gimana? Ini pull up yang dihitung. Ayo. Ya Pak, Siapa itu namanya? Firman Rino. Firman Rino. Iya, apa coba? Awal tangan menggenggam tiang itu Pak, dengan posisi ibu jempol mengunci. Setelah itu bergantung dulu Pak, terus angkat tubuh. Bergantung sama siapa? Setinggi apa? Bergantung sama siapa? Apa? Bergantung sama siapa tadi bilangnya? Apa? Tubuh bergantung pada siapa? Putus-putus Pak. Masa? Bentar. Coba tubuh bergantung pada siapa? Pada tiangnya loh Pak. Oke. Kirain ada orang lain. Terus gimana? Terus diangkat Pak, diangkat sampai di bawah bahu. Sampai di bawah bahu. Ya loh Pak. Oke. Udah? Sudah. Oke. Kalau di bawah bahu itu kira-kira
berat atau enggak? Hah? Sampai di bawah bahu loh. Kan di bawah tiangnya itu toh Pak, Ah, melebihi tiang itu toh Pak, baunya Pak. baunya atau dagunya? Bahu atau dagu? Dagu, Oke, nah yang bener dagu ya. dagu Pak, dagu. Kalau kamu pakainya melebihi bahu itu berat banget. Kalau kamu lihat di YouTube atau di mana lah, Dagu Pak. nah iya. Kalau kamu lihat di sosial media itu pasti pakainya ngitungnya pakai dagu yang melewati palang, bukan bahu yang sampai melewati bahu gitu. Berat itu ya. Oke, ada yang mau tanyakan tentang pull up? Ayo, ada yang mau tanya enggak? Oke, berikutnya ada squat. Belum. Oke, ada yang bisa menjelaskan squat apa aja? Sorry. Squat pengertiannya apa? Apa sih itu squat? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Siapa namanya? Namanya siapa? Ivana ya? Ivana Talita itu? Saya. Ivana Talita. Oke, jelasin coba. Squat adalah latihan kekuatan dinamis yang membutuhkan beberapa otot di tubuh bagian bawah serta bagian atas untuk bekerja sama. Otot yang dilatih apa kalau squat? Yang dilatih apa kira-kira? Kalau squat? Otot kaki, Pak. Kaki. Kaki kan ada banyak nih bagian otot-ototnya. Nah, otot apa aja coba? Otot jari mungkin, jari jempol. Bagian paha. Bagian paha. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Paha sama betis. Apa? Ya, perut juga bisa, Pak. Perut juga Otot bisa. perut bisa Pak. Apa? Otot perut, Otot perut bisa. Yang lebih spesifiknya, punggung bawah, punggung bawah juga bisa. pantat, tulang ekor. Oke, bener ya. Oke, cukup dah. Tadi siapa aja? Alfani, Rianti. Siapa lagi yang ikut cerewet tadi? Hah? Saya itu namanya siapa? TV. Vivi. Ada toh? Enggak ada yang namanya Vivi kok. Vivi siapa? Hah? Namanya Vivi siapa tadi? Pak, bapak itu putus-putus ya. Masa? Bentar. Iya. Ibu, yo. Ibu. Masih putus enggak? Enggak. Masih. Masa masih? Masih. Masih. Enggak putus-putus. Oke, dan Aku juga ya. enggak. Bentar. Saya ambil cas dulu. Cas laptop. Oke. Masih putus-putus enggak? Masih putus-putus enggak suaranya? Enggak. Ya, aman ya. Oke, squat. Squat adalah latihan untuk melatih otot paha, panggul, dan pantat.
Hamstring juga menguatkan tulang, ligamen, dan tendon di bagian bawah tubuh. Manfaat dari squat ada yang bisa ngasih tahu nggak? Kasih contohnya, manfaatnya apa aja? Saya, Pak. Siapa namanya? Memperkuat otot inti. Namanya siapa? Rianti Aulia. Memperkuat otot inti. Rianti Aulia. Nah, ada apa lagi? Memperkuat otot inti. Membakar kalori. Memperkuat otot tubuh bagian bawah. Meningkatkan kemampuan dan kekuatan atletik. Menurunkan resiko cedera. Meningkatkan motivasi berolahraga. Ada yang lebih penting belum kamu sebutin, apa coba? Melatih keseimbangan. Ada yang lebih penting lagi. Menjaga kesehatan paru-paru dan jantung. Siapa tadi yang ngomong menjaga kesehatan itu? Ivana. Oke, jadi yang lebih penting itu apapun olahraganya itu yang paling penting yaitu menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan ya, untuk meningkatkan otot, meningkatkan massa otot itu nomor sekian. Yang penting itu menjaga kesehatan ya. Oke, membantu membangun otot, membakar kalori dengan cepat, meningkatkan keseimbangan, menjaga kesehatan sendi, dan menjaga postur tubuh. Seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan squat yang benar gimana? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, ada yang bisa menjelaskan enggak? Kalau enggak ada, saya yang tanya. Ini bisa dilihat di gambar. Lutut ini ketika melakukannya, ketika turun, itu melewati kaki atau tidak? Lututnya melewati kaki atau tidak? Tidak. Oke, benar. Terus bagian tubuhnya tegap atau bungkuk? Tegak. Tegap. Oke, bagian tangan. Coba bagian tangan harusnya di mana? Lurus. Apakah harus lurus? Lurus ke depan. Apakah harus lurus ke depan? Harus atau Tidak. yang lainnya gimana? Ditaruh di belakang kepala. Gini bisa. Gini piye? Kamu nggak on cam kok, saya nggak lihat toh. Nah, gini piye? Ini loh. Oh, Giniin. ya. Selain itu, ada lagi nggak? Posisi tangannya bisa mengepal di depan dada. Mengepal gimana? Gini berarti? Atau gimana? Gini? Gini loh. Gini piye? Nggak kelihatan, kamu nggak on cam? Ah. Hah? On cam Saya gini? diongkam loh, Pak. Oke, coba gimana? Gimana? Oh, oke. Gini loh. Ya. Jadi semua yang kalian katakan itu benar. Karena squat itu untuk bagian tangan itu nggak terlalu spesifik. Jadi bebas kalian, tangan kalian mau di mana. Boleh di depan kayak gini, boleh ditaruh tadi gimana gini. Ini ya. Ya, itu juga boleh. Gini juga boleh. Taruh di sini juga boleh. Taruh pinggang juga boleh. Seperti itu squat. Oh ya, sama satu lagi tadi lupa. Untuk yang pull up. Pull up putra dan pull up cewek itu berbeda. Ya. Untuk pull up putra itu seperti di gambar ini. Seperti di gambar. Ya. Kalau untuk pull up-nya putri itu mungkin kalian tahu ini pull up-nya yang kayak gini, yang ini palang, depannya palang, terus kalian narik gini seperti itu. Ada yang pernah tahu nggak? Tahu. Ada yang pernah Jining, ngelakuin? Pak. Apa? Gimana? Jining. Apa? Jining. Ya itu, atau nama lainnya itu Australian pull up ya. Jadi kalau yang putri pakainya kalau mau Pak saya mau ngelakuin pull up Pak besok tugasnya Pak, boleh pakainya yang tuh tadi Australian pull up seperti itu. Kalau yang putra Pak saya yang ikut yang punyanya putri boleh Pak? Ya jangan, malah pakainya yang putra, yang versinya putra kalau mau pull up seperti itu. Untuk squat ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak?
Kalau ada yang masih bingung mungkin, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebugaran jasmani. Yang pertama, sebelum melakukan latihan terlebih dahulu melakukan pemanasan atau peregangan agar terhindar dari cedera. Terus yang kedua, pahami terlebih dahulu latihan apa yang akan dilakukan. Untuk yang poin kedua ini yang penting, karena kebanyakan dari kalian itu cuma modal nekat, tapi tanpa memahami teorinya, tanpa memahami materinya. Kebanyakan dari kalian cuma modal nekat, asal ngelakuin, rampung, kena cedera, seperti itu. Maka dari itu, mulai sekarang pahami dulu ngelakuinnya gimana nih, ngelakuin yang benar gimana, baru ngelakuin latihannya, baru ngelakuin gerakannya, seperti itu. Berikutnya, lakukan gerakan latihan dengan benar karena apabila melakukannya asal-asalan hanya lelah yang didapat dan hasilnya tidak didapat secara maksimal. Berikutnya, gunakan tempat secukupnya, tidak perlu luas kecuali akan melakukan latihan tes daya tahan dan tes kelincahan. Jadi tempatnya nggak perlu luas kecuali kalian mau ngelakuinnya daya tahan dan tes kelincahan. Berikutnya, lakukan latihan semampunya dan jangan terlalu dipaksakan karena fisik dari masing-masing orang itu berbeda. Berikutnya, akan lebih aman apabila dilakukan dengan orang yang sudah paham akan latihan kebugaran jasmani. Setelah melakukan latihan kebugaran jasmani, lakukan pendinginan agar tidak merasakan nyeri yang berlebihan. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin? Udah cukup paham? Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang saya kasih tugas ya. Untuk tugasnya, tugas berapa berarti? Ketiga, tugasnya membuat video 1 menit 2 gerakan latihan kebugaran jasmani yang tadi saya jelaskan. Ada sit up, push up, pull up, pick up, dan squat. Seperti itu. Kalian bebas milih 2 gerakan, bebas. Seperti itu. Dan kalian hitung jumlahnya, kalian dapat berapa. Misalnya kalian push up 1 menit, kalian dapat berapa? Dapat 30, ya ditulis 30 di dalam videonya. Bisa kan di dalam videonya hasilnya 30 gitu, bisa kan dalam videonya? Nah, seperti itu. Tugasnya seperti itu. Oke, sekarang saya absen ya untuk kelas ini. Alfani Dwi Rajani, ada enggak? Oh, ada ding. Oh, lupa. Sorry. Oke, ini tugasnya udah komplit ya. Alfrida Eka. Hadir. Oke. Amelia Agus. Hadir. Ya. Ini tugasnya juga udah komplit. Andri Sofyan Naibahu, ada enggak? Andri Sofyan. Hadir, Pak. Tugasnya Saya, kemana Pak. kok belum ngumpulin? Sudah, Pak, yang senam lantai sudah. Yang tugas pertama, yang tulis tangan? Sudah, Pak, kayaknya, Pak. Nanti saya cek kembali, Pak. Oh ya. Aprilia Indah Kartika, ada enggak? Ini enggak pernah masuk, anaknya kemana ya? Ada yang tahu enggak? Kemana kira-kira? Enggak tahu. Enggak tahu. Itu tanya sama Afrida. Alfrida, Enggak kemana ada, Pak. Alfrida? Tahu. Hah? Kakaknya Iya, tahu. biasanya sama Alfrida, Pak. Orang, ya Allah. Cahaya Nur Jamila. Hadir, Pak. Oke, ini tugasnya udah semua. Devin Agil Prastio. Hadir, Pak, hadir. Ini tugas yang ke-2 belum ya? Yang senam lantai. Udah, Pak, udah semua, Pak. Udah tak kumpulin Oh, tadi barusan. pagi. Ini tugas senam lantai. Kalem. Deborah Pratiwi. Deborah Tania Pratiwi, sorry. Hadir, Pak. Hadir. Tugasnya udah semua. Dela Ayu. Hadir.
tugas senam lantai belum? Iya, nanti dibuat, Pak. Ya cepet. Devi Arianti. Hadir, Pak. Oke, tugasnya udah semua. Ersalina Lisnawati. Ada nggak? Lewat. HP-nya rusak, Pak. HP-nya rusak. Boleh. Firman Rino Aji Santoso. Hadir. Dir. Minggu kemarin nggak berangkat kemana? Nggak masuk kemana? Belum ikut kerja, Pak. Belum ikut apa? GCR. Belum ikut Belum GC. masuk GCR. Loh, tapi kan di grup kan udah di-share link buat Google Meet kan? Hah? Ya kemana? Kerja kok? Ini tugasnya juga belum, mau dikumpulin kapan tugasnya? Ini senam lantainya udah, Pak, tinggal ngirim, Pak. Senam lantai yang tulis tangan mau dibikin kapan? Yang tulis tangan. Ya, habis ini saya buat, Pak. Ya. Hafiz Zidan Cahya Rizky. Ada nggak? Ya, ini tugasnya. Yang senam lantai mau dibikin kapan? Udah tak kirim tadi pagi, Pak. Oh, tadi pagi ya. Oke, jadi belum sempat saya buka. Emilia Rosalinda. Hadir, Pak. Ya, tugasnya udah semua. Ivana Talita. Tadi ada. Hadir. Tugas yang senam lantai mau dibikin kapan? Udah dikirim. Oh, barusan. Enggak, semalam. Oh, semalam. Oh, berarti semalam. Oh, ya. Muhammad Kafifuddin. Ada nggak? Muhammad Kafifuddin. Dir. Ya, Nggak masuk, Pak. tugasnya udah semua ya. Muhammad Husain Al-Basid. Ada nggak? Muhammad Husain Al-Basid. Ada nggak? Lewat. Nabil Azam. Hadir, Pak. Tugasnya yang senam lantai belum ya? Nasarani Yolana Putri. Ada nggak? Lewat. Pinka Restu Cahyala. Hadir, Pak. Tugas senam lantai mau dibikin kapan? Habis ini. Ya cepet ya. Kenan lo. Ya, Reza Octavia. Hadir, Pak. Ini udah tugasnya udah semua. Rianti Aulia. Ada nggak? Lewat. Iya, Pak. Ada. Oh ya ada. Tugasnya udah semua. Shirley Indriawati. Ada nggak? Shirley Indriawati. Hadir, Pak. Tugas video senam lantainya mau dibikin kapan? Habis ini. Beneran ya? Tegar Adi Santoso. Berangkat masuk dah. Ini kira-kira juga kemana ini anaknya? Udah nggak ngumpulin tugas, nggak berangkat kemarin. Ada yang tahu nggak kira-kira anaknya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Amer. Tahu, Pak Amer. Enggak, Deng. Vanessa Naura. Hadir, Pak. Oke. Tugasnya udah semua. Winda Anggrianti. Hadir. Oke, tugas senam lantainya mau dibikin kapan? Nanti, Pak. Ya nanti semua ya. Udah selesai nih. Yeskel Dinta Christian. Kok namanya susah mentah? Berangkat dah ini, masuk dah. Yes. Hadir. Oh ya. Ini udah semua tugasnya. Yosua Andrian. Lewat. Ini ngumpulin tugas semua tapi nggak pernah masuk. Ini kemana anaknya? Tugasnya ya komplit padahal. Ada yang tahu kemana anaknya? Mungkin ada yang sebagai sahabatnya, mungkin sebagai best friendnya mungkin. Ada ndak? Tanyain kemana anaknya. Terus berikutnya ada Yuda Ananda Patriawan.
Masuk enggak? Masuk enggak anaknya? Enggak ada ya? Enggak. Enggak. Oke. Ini yang tugasnya udah komplit itu baru Alfani, Alfrida Eka, Amelia Agus, Cahaya Nur Jamila, Deborah Tania, Devi Arianti, Imelia Rosalinda, Muhammad Kafifuddin, terus Reza Octavia, Rianti Aulia, Vanessa Naura Wihartama, Yeheskil Kiel Denta Christian. Sorry, namanya susah banget. Yosua Andrian Kristanto. Ada yang kira-kira udah ngumpulin semua tapi belum disebut namanya? Saya, Pak. Oh ya, Ivana ya, nanti ya saya cek ya. Ivana, Saya Pak. David Saya. Gil. Oke. Ini ya nanti saya cek ya punyanya Ivana sama Davin Agil. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sekiranya cukup, dan saya juga ingin mengucapkan ini adalah pembelajaran terakhir saya mengajar di kelas ini. Saya sangat berterima kasih karena udah diterima di kelas ini. Saya udah dikasih waktunya untuk mengajar di kelas ini. Saya juga mohon maaf apabila ketika saya mengajar di kelas ini saya ada salah, entah itu kata, entah itu tingkah laku. Saya mohon dimaafkan. Dimaafkan nggak ini kira-kira? Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Oke, alhamdulillah. Kita juga minta maaf Pak kalau misalnya kurang aktif atau Oke, nggak apa. Ya. Saya maafkan juga. Oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sekiranya cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dulu dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga berjumpa kembali di lain waktu, lain tempat. Oke. Silakan boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Ya. Makasih. Ya.